kitab-kitab terdahulu. Apa makna iman kepada kitab-kitab terdahulu? Kami percaya bahwasanya Allah pernah menurunkan Injil kepada Isa. Allah pernah menurunkan Taurat kepada Musa untuk kaumnya, untuk Bani Israel. Allah juga pernah menurunkan Zabur ya kepada umatnya, kepada Daud pada masa itu. Akan tetapi ya, untuk menjadi petunjuk sebagai hidup dan mati kami, untuk petunjuk hidup kami atau hudalin nas yang tertulis dalam surah Al-Baqarah itu adalah Al-Quran. Jadi ketika umat Islam ditanya, apakah kau beriman bahwasanya Allah pernah menurunkan Injil kepada Bani Israel melalui Isa? Pernah, kami percaya. Apakah kau percaya bahwasanya ya Allah pernah menurunkan Taurat kepada Musa untuk Bani Israel? Kami percaya. Apakah kau percaya bahwa Allah pernah menurunkan Zabur kepada Daud? Kami percaya. Akan tetapi sebagai petunjuk itu apa? Al-Quran. Akan tetapi ketika ditanya, apakah kau percaya bahwasanya Allah pernah menurunkan Yesus dari Bani Israel untuk jadi Tuhan yang umat Kristen? Gak percaya kami, Bang. Gak percaya. Gak percaya. Tadi barusan Bang Yaudu ini pinter. Dia bilang kitab diturunkan, Taurat yang diturunkan itu kepada Bani Israel, bukan kepada Bani Arab. Lah kau Bani apa, Bang? Kok bisa kau klaim kitabnya Yahudi nempel di kitabmu, Bang? Nah, kitab Taurat itu diturunkan kepada Bani Israel yang mengharamkan B2. Bagaimana bisa Anda pemakan babi, tapi kitab Yahudi nempel di kitab Anda? Paham? Begitu juga Injil. Injil diturunkan kepada Isa ibnu Maryam. Untuk kaumnya, siapa kaumnya Isa ibnu Maryam? Bani Israel. Injil tak pernah diturunkan kepada Matius. Injil bukan tak pernah diturunkan kepada Markus. Injil juga tidak pernah diutuskan kepada Lukas, dikirimkan. Makanya ketika kalian klaim Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah Injil, orang Yahudi cuma tertawa. Hahaha, longor. Longor. Ya Bang. Karena orang Yahudi pun tahu Injil itu diturunkan untuk Bani Israel. Oke. Bukan untuk Bani pemakan babi. Bagaimana bisa? Jadi tidak ada satu catatan pun dari Al-Quran yang memberitahu tentang isi dari kitab-kitab terdahulu di mana Allah menurunkan kitab untuk pemakan babi. Allah juga nggak pernah menurunkan nabi khusus untuk memberikan pengajaran kepada para pemakan babi. Allah juga tidak pernah memberitahukan atau menjanjikan janji keselamatan untuk para pemakan babi. Bahkan di dalam perjanjian lama, orang-orang pemakan babi itu harus dienyahkan, dimusnahkan. Bahkan di dalam perjanjian baru, kisah ketika Yesus mengusir orang kesurupan, kerasukan, ada setan, iblis, kuasa iblis dalam tubuh manusia. Syukran Bang, jazakallahu khair. Ketika Yesus mengusir kuasa setan dalam tubuh manusia, iblis itu negosiasi sama Yesus supaya dia jangan dibinasakan, akan tetapi dipindahkan. Hingga akhirnya Yesus memindahkan mereka dari tubuh manusia ke 2000 ekor babi. Lompat babinya ke jurang, jumpa Bang Yaudu, dimakannya babinya. Makanya pikirannya dan juga perbuatannya mirip kayak iblis. Mirip kayak iblis. Kenapa? Udah dipindahkan Yesus iblis itu ke babi, karena Yesus pun mengharamkan babi. Dia gak makan babi, dia yakin gak akan ada yang mau makan babi ini. Datang orang Bang Yaudu, dimakannya babinya, makanya kayak iblis. Sudah ya Bang ya? Atau ya? Ya, silakan. Oke, sebentar, 1 detik. Bang Faruk, tolong dijawab, Kristen ini dari Bani apa? Dari Bani apa? Tolong dijawab itu Kersia lu. Dari Bani apa? Dari Bani Paulisten. Dari Bani Paulisten. Datanya di mana? Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Dimulai dari nomor 19, KPR 11 nomor 19 sampai 26. Di mana di nomor 26 itu dikatakan untuk kali pertamanya mereka disebut dengan iman Kristen. Udah Bang. Sementara ketika Yesus hidup di atas bumi ini, dia nggak pernah mengenal iman Kristen. Tidak ada, bahkan tidak ada nubuat dari Nabi
terdahulu, bahkan dalam perjanjian lama kitab mereka ada nubuat akan ada umat yang disebut dengan umat Kristen. Gak ada nubuat umat Kristen. nubuat umat Kristen gak ada. Silakan ya udah gigi plastik gitu kan, kapan tadi gitu pasti gigi. Oke Bang, sudah. Ya silakan. Ya, oke. Terima kasih Bang. Nah, pertanyaan saya tadi bahwa apakah Allah menyuruh kalian, berarti Allah menyuruh kalian untuk mengimani kitab-kitab orang lain? Itu pertanyaan saya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, Abang sudah menjawab itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah Allah itu sudah meminta izin sama Yahweh untuk menceritakan kembali tentang cerita Bani Israel kepada Bani Arab, karena Bani Arab dan Yahudi berbeda. Nah, tentu harus minta izin dong sama pemiliknya. Tentunya Allah kan mengatakan, ya Yahweh, boleh saya menceritakan kembali nggak sama Bani Arab tentang Bani Israel, ya kan? Nah, pertanyaan saya Bang, apakah Allah ini sudah minta izin Bang sama Yahweh? Kalau memang sudah minta izin Bang, kalau boleh ada surat izin yang diberikan oleh Yahweh tentang tanda tangan, stempel, tanggal, tahun, di manakah dia minta izin? Harusnya ada begitu ya Bang ya, supaya sah Bang ya. Kalau seandainya begini Bang, kalau aku ambil barang Abang Farouk ini ya tanpa izin, berarti itu dikatakan apa Bang? Pasti mencuri, ya kan? Nah, jadi kalau seharusnya supaya saya tidak mencuri, saya harus minta izin sama Bang Farouk supaya saya tidak dikatakan mencuri. Nah, pertanyaan saya Bang, apakah Allah ini yang Bani Arab sudah minta izin nggak sama Yahweh Bani Israel? Nah, kalau seandainya belum minta izin, berarti bisa disimpulkan apa itu artinya kalau tidak ada minta izin tentang kitab suci. Kan dia menyuruh, harusnya ketika dia menyuruh kalian sudah minta izin duluan dong sama pemiliknya, ya kan? Nah, pertanyaan saya, apakah sudah minta izin belum Bang ya Allah sama Yahweh untuk supaya kalian bisa mengimani udah panjang kali itu dulu aja komputer bukan saya sabar Bani Israel, Bani Paulus. Terlalu panjang, seharusnya pertanyaan itu dari Bani Paulus. Seandainya kalau mau berdebat, udah sabar. belum ku jawab pertanyaan. Belum. Ya udah lanjut. Nah, pertanyaan saya tadi kan selanjutnya tadi surat izin yang banyak, apakah Allah sudah minta izin belum? Itu pertanyaan saya. Saya jawab sekarang pertanyaanmu. Nah, orang Kristen kenapa nempel perjanjian lama dan perjanjian baru? Nah, di dalam Taurat itu itu yang kutanyakan bukan kenapa nempel perjanjian lama dengan perjanjian baru. Tadi itu narasimu tadi pertanyaan. Yang saya tanyakan, apa legalitas kalian hingga kitabnya Yahudi kalian tempelkan di bibir kalian? Tuhan Yesus sekarang Tuhan itu perjanjian lama. Kitab Musa. Dan kalian jadikan itu perjanjian lama. Sementara dalam kitab Yeremia, sementara dalam kitab Yeremia 31, ya, isi dari Taurat itu adalah merupakan perjanjian baru dari Bani Israel. Perjanjian baru dari Taurat itu adalah perjanjian baru bagi Bani Israel. Kalian klaim nempel di kitab kalian, kenapa berubah jadi perjanjian lama? Ayo. Apa yang berbeda? Ayo, materi ini membedakan perjanjian baru dan perjanjian lama. Materi ini yang dibawa Bang Zuma, Bobo mencret kan? Legalitas apa yang kalian miliki? Apa itu perjanjian baru? Apa itu gantian? Nah, tidak ada gantian. Saya sekarang gantian. Tadi kau ngomong aku diam, gantian kan? Saya belum menjawab pertanyaanmu lu. Iya, diam dulu. Jangan kau framing pertanyaanku nggak itu tadi. Aku tidak ada bertanya apa legalitas kalian menempelkan ke perjanjian lama dengan perjanjian baru. Enggak, kitab-kitab kau suka kau mau tempel mau koyak urusan kau.
Pertanyaanku tadi Bang Yaudu, apa legalitas yang dimiliki iman Kristen hingga menempelkan kitab Yahudi pada kitabnya? Sementara Taurat itu sementara Taurat yang dibawa oleh Musa itu diturunkan untuk umat Yahudi, bukan untuk umat pemakan babi. Oke, boleh saya jawab Bang? Tadi, silakan. Boleh saya jawab? Iya, silakan. Saya menjawab, ya. Kenapa? Apalagi kami sebagai syak kami menggunakan kitab orang Yahudi. Orang Kristen, produk orang Kristen itu bukan produk dari Arab Bang, bukan produk dari Yaman, ya. Produk Kristen itu produknya dari Israel, ya. Kalau Islam produknya dari Arab, bukan dari Yahudi. Nah, jadi yang menyebarkan Kristen itu bukan Arab Bang, bukan Yaman, bukan Palestina, ya. Tetapi yang menyebarkan Kristen itu adalah Yahudi. Oke? Nah, contohnya siapa? Seperti Tuhan Yesus, ya, Petrus, Yohanes, itu mereka orang Yahudi semua Bang. Jadi secara sah orang Yahudi yang memproduksi Kristen, bukan Bani Arab Bang. Nah, pertanyaan saya harus Abang jawab, kenapa cerita Bani Israel diceritakan kepada Bani Arab? Apakah Allah sudah minta izin atau belum? Silakan jawab Bang, aku mute ya, silakan selesai. Tunjukkan Yesus, Yohanes, Markus itu agama Kristen. Coba tunjukkan kalau Yesus agamanya Kristen. Tunjukkan datanya di mana? Di biar bisa kami jawab. Tunjukkan Yesus agamanya Kristen. Tunjukkan. Itu bukan agama tetapi pengikut Yesus Kristus. Itu pengikut berdasarkan Yohanes 8:12. Dijawabnya tadi Bang Naga. Siapa yang mengikut aku? Belum. Ya, Aku sudah minta. dia tidak akan berjalan kalau kegelapan melainkan dalam terang. Belum dijawab. Apa? Tunjukkan Yesus agamanya Kristen. Itu enggak, jangan ke situ Bang Naga, jangan ke Aku situ. sama Bang Farid sudah yang lain diam. Aku Usah ke situ. diam aja. Oke, udah siap ya udah siap. Udah siap kok ya Di sini ya, ada nggak udah minta izin belum? Udah siap? Silakan. Oke, di mute. Oke, sampai Upin Gondrong pun, bahkan sampai ayam memiliki gigi taring, pertanyaanku nggak bisa kalian jawab kalau kalian tidak jujur. Pertanyaanku tadi, legalitas apa yang dimiliki teman-teman iman Kristen ini hingga menempelkan kitab Yahudi pada kitabnya? Bahkan mereka sebut dengan perjanjian lama. Sementara di dalam Yeremia 31, hukum Taurat itu merupakan perjanjian baru bagi Bani Israel. Jika memang itu adalah hukum Taurat, itu adalah Tauratnya Musa, kenapa kalian bikin jadi perjanjian lama? Harusnya itu adalah perjanjian baru. Apa legalitas? Legalitas apa yang dimiliki iman Kristen Anjeli dah kau bilang. Beritahu kepada Rahul, legalitas apa yang dimiliki iman Kristen hingga kitab Yahudi kalian tempelkan dalam kitab kalian dan kalian sebut dengan perjanjian lama. Kalau menyimak dan menjawab pertanyaanmu tadi, itu adalah pertanyaan dari pemikiran orang yang longor. Ayat pertama surah Al-Fatihah sudah menjawab pertanyaanmu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Tuhan semesta alam. Allah kami itu Tuhan semesta alam. Tidak ada satu titik pun, satu jengkal pun dari semesta alam ini yang tidak dimiliki oleh Allah. Bagaimana sang penguasa alam semesta meminta izin ketika dia menceritakan kisah tentang makhluknya atau kisah tentang ciptaannya yang kau sebut dengan Yahweh cakwe tadi? Siapa Yahweh? Siapa cakwe? Siapa kue? Nggak tahu kan itu? Siapa itu? Tuhan siapa itu? Adakah Yahweh menyatakan dirinya adalah Rabbul Alamin? Ketika Tuhan kami mengklaim dirinya adalah
adalah Rabbul Alamin, maka dia tidak perlu meminta izin kepada siapapun untuk menceritakan siapapun, untuk menyampaikan kisah apapun, untuk menyampaikan dan juga memberikan kabar apapun perihal tentang ciptaannya. Karena tidak ada satu titik pun di bumi maupun di langit ini yang luput dari ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikapun kau imani, kau percaya Yahweh yang kau sebut itu adalah Tuhannya Bani Israel, maka yang lebih pantas berdebat kepadamu saat ini adalah Bani Israel. Jika kau yakini Yahweh itu adalah Tuhannya Bani Israel atau Tuhannya orang Yahudi, maka lebih pantas saat ini aku debatnya sama Yahudi, bukan pemakan babi. Yang lebih berhak mempertanyakan itu adalah Yahudi, bukan pemakan babi. Bagaimana aku bisa datang Bang Malik? Aduh. Ya teman-teman yang dimudahkan Allah rezekinya, ya silakan. Ya ini saudara kita Bang Malik ya. Bang Malik, saya sendiri pecah konsentrasi sebenarnya, tapi nggak mungkin kita turunkan. Mungkin moderator tadi yang naikkan, ini dari diskusi kita sebenarnya. Tapi nggak mungkin diturunkan, kita kasih beliau waktu 15 menit ya. Bagi siapa ingin berbagi kepada beliau, silakan di-give beliau. Saya sudah. Koin yang kalian berikan itu bisa membeli 3 potong roti untuk saudara, untuk keluarganya. Beliau ini saudara kita dari Suriah yang saat ini dalam kondisi perang dan menuju perdamaian. Dia hidup dia tinggal di dalam camp-camp teman-teman ya. Yang ingin berbagi pada beliau silakan, kita beri waktu 15-20 menit. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ya, bagaimana bisa ya jika Yahweh itu kau imannya adalah Tuhannya Yahudi, maka seharusnya yang mempertanyakan itu kepadaku adalah Yahudi. Yahudi ya, bukan memakan babi. Kembali lagi pertanyaan ke Yahudi. Sebutkan legalitas apa yang dimiliki iman Kristen hingga menjadikan kitab Yahudi nempel pada kitab kalian sebut dengan kisah perjanjian lama. Sementara berdasarkan Yeremia kitab Taurat atau hukum Taurat yang turunkan kepada Bani Israel atau Yahudi pada masa itu merupakan perjanjian baru bagi Bani Israel. Silakan jawab Yahudi. Oke. Saya akan menjawab pertanyaan Bang aku mau membantah argumennya dulu ya. Saya nanti baru menjawab pertanyaannya. Ya. Saya membantah dengan bahwa Bang Faru mengatakan, "Oh, itu jangan dikirim bunga, jangan dikirim bunga ya, top makan, jangan dikirim bunga. Oke. Katanya Allah itu tidak perlu minta izin kepada yang lain karena dia itu adalah pemilik." Kata Bang Faruk begitu. Nah, ternyata Bang Faruk, ketika kita melihat kembali sejarah, ternyata Allah itu baru diperkenalkan dirinya pada abad ke-7 ketika dia memperkenalkan dirinya kepada Nabi Muhammad, barulah dikenal nama dia. Nah, sebelum abad ke-7 kemanakah dia? Nah, jadi kalau seandainya dia yang menciptakan, kenapa dia baru muncul abad ke-7 Bang Faruk? Ya, kenapa? Di manakah dia sebelum abad ke-7? Di mana kuasanya? Siapakah yang menyembah dia? Siapakah yang memuliakan dia? Kenapa dia baru tahu-tahu dunia sudah dijadikan, dia mengaku-ngaku mengklaim aku yang menciptakan dunia dan segala isinya. Ya. Jadi itu kan hanya klaim bahwa dunia sudah dijadikan. Nah, maka kita melihat dia, bahkan Allah sendiri membenarkan bahwa Taurat itu benar. Yang menciptakan alam semesta itu bukan Allah tetapi Yahweh. Ya, kalau dia, karena dia membenarkan Taurat, berarti kalau dia membenarkan Taurat berarti dia membenarkan bahwa Taurat itu isinya adalah yang menciptakan itu adalah Yahweh, bukan Allah. Tetapi ketika dia membenarkan itu, malah dia bilang aku loh, bukan dia. Nah, pertanyaan saya, dia udah izin belum Bang?
sama pemilik itu. Ya udah, kau diskusi dulu. Sabar dulu, nggak bisa, nggak bisa udah PMI. Makanya ini alasannya teman-teman, kita nggak mau PK. Ginilah modelnya, kita tanya apa, jawabnya apa, muak. Kalau mau bicara, Bang Faruk mau dilanjutkan atau saya nampakkan ke bawah? Di mana sebutkan datanya? Sabar dulu Bang Daga. Sebutkan datanya, tertulis di mana bahwasanya yang menciptakan alam semesta adalah Yahweh atau Cakwe. Di mana? Ya, oke. Coba di dalam Keluaran 3 ya. 3 pasal 3 ayat 15 ya. Di situ Keluaran berapa? Dia memperkenalkan namanya di situ ya. Keluaran berapa? Menciptakan alam semesta yang kutanya. Menciptakan alam semesta. Sebagaimana memiliki alam semesta, penguasa alam semesta. Sebagaimana dalil yang disampaikan di ayat pertama di surah Al-Fatihah. Di mana keluaran berapa? Kalau memperkenalkan namanya itu bukan namanya. Oke. Di Kejadian 1. Di mana tertulis dia mengklaim menguasai atau dia mengklaim dirinya adalah Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 nomor 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Mana Yahweh? Elohim. Mana Yahweh? Yahweh itu adalah nama yang kudus, oke? Loh, yang kuminta kan Yahweh, bukan Elohim. Sama. Itu adalah nama yang kudus Yahweh. Maka di pertanyaanku apa tadi Yudi? Pertanyaanku apa? Pertanyaanmu, mana Yahweh menciptakan langit dan bumi betul? Di mana datanya? Karena Yahweh mengklaim sama aja sama alam semesta. Oke, kita lihat ini ya, data ini. Oke, sebentar. Saya buka. Mana Yahweh? Sabar. Aku buka data ini. Kalau bisa diperbesarkan saya dong. Mana Yahweh? Itu Yahweh kan? Mana Yahweh? Ayo teman-teman, yang mau berbagi teman-teman. Ya, silakan berbagi ke Bang Malik ya teman-teman. Semoga berkah ya buat teman-teman, berkah buat harta kalian, berkah buat anak kalian, berkah buat kesehatan kalian, berkah buat pekerjaan kalian, bisnis kalian, dan semoga keberkahan itu mengalir sampai kepada anak cucu kalian. Amin ya rabbal alamin. Ini Bang Faruk. Lihat ini Bang Faruk. Ini Bang Faruk. Nama Tuhan Bani Israel ada Yahweh, Elohim, dan Adonai. Oke. Saya ditanya Tuhan Kristen. Sekarang sudah jelas Bang Di mana Faruk. tertulis bahwasanya Yahweh mengklaim dirinya penguasa alam semesta, langit dan bumi di mana? Dia yang menciptakan. Dia menciptakan Di langit mana dan bumi. datanya? Contoh ini bro. Ya, ini Al-Fatihah yang kusampaikan tadi. Kejadian 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, penguasa alam semesta. Di mana dalam Bible kau, Yahweh itu yang kau katakan Yahweh adalah penguasa alam semesta. Di mana tertulis? Di kitab mana? Ini. Kejadian 1 ayat 1. Kejadian 1 nomor 1. Nih, kita buka Kejadian 1 nomor 1. Nih, Elohim. Udah belum? nih. Pada mulanya kejadian ya, bentar. Kejadian 1 nomor 1. Pada mulanya
Allah menciptakan langit dan bumi. Mana Yahweh? Oke. Mana Yahweh? Ya, Yahweh adalah sama dengan Elohim. Mana Yahweh? Di sini tertulisnya Elohim atau Allah. Ini teks aslinya aku Nah, di sini tertulisnya Elohim atau Allah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Aku bacakan samamu. Resit Di sini kejadian satunya di sini tertulisnya Allah yang menciptakan langit dan bumi ini Allah. Elohim, iya, kalau di dalam bahasa Indonesianya itu Allah, tetapi Iya, diterjemah. Ini terjemahannya Allah. Mana Yahwehnya? Yahwehnya mana? Elohim. Hah? Ini Elohim nih. Nih Elohim Loh, nih. ini Allah. Nih, iya, Elohim bahasa itu Indonesia bahasa itu terjemahan. apa? Itu terjemahan. Loh, bukan kita terjemahan. Itu terjemahan. Bang, kita orang Indonesia, Bang. Kita harus pakai bahasa Indonesia. Mana Elohimnya? Nih. Mana Yahwehnya? Mana? Ini Elohim. Ini aku buka ya sabda ya, kitab sabda. Ini. Kita buka kitab sabda. Yang Ini sama sabda. dengan Elohim. Oke. Nih. Ya. Oke. Nah, gitu Bang Faruk. Nah, pertanyaan saya, sudah minta izin belum dia sama Yahweh? Mana Yahwehnya? Sudah enggak? Yahwehnya mana? Sudah enggak? Coba baca Bang, baca Bang. Kejadian 1 nomor 1. Enggak mau dia jawab. Dia enggak mau Baca jawab. kejadian 1 nomor 1 baca. Coba Bang Faruk besarkan dulu ya Bang, bacakan coba besarkan, kurang nampak itu biar aku bacakan. Coba. Oke. Kalau nggak ada Yahweh itu ya Yahweh ku turunkan kau. Coba tes ku tengok. Turunkan apa? Kau jangan kau ngarang di sini. Nih, Gue baca sama ibu. baca. Oke. Pada mulanya Resit bara Elohim. Allah menciptakan langit dan bumi. Mana Yahweh? Mana kue Yahweh itu? Mana Yahweh? Di dalam teks aslinya Elohim. Jadi Elohim itu sama dengan Yahweh. Mana Yahweh? Di Mana Yahwehnya mana situ? yang beredar. Ya, besok aja Jol. Besok siang aja. Jadi pertanyaan saya udah minta izin enggak belum sama Mana Yahweh? Elohim? Sama dengan Yahweh, sama Elohim juga sama. Itu nama-nama orang Yahudi. Enggak di dalam terjemahan ini ada nggak Yahweh atau Elohim? Sama Elohim sebenarnya. Loh, kok sama? Di sini dalam terjemahan ini ada nggak tertulis Yahweh atau Elohim? Itu terjemahan. Kena, Itu terjemahan. makanya jangan mencuri nama Tuhan sembarang orang. Kena dia. Kena dia. Makanya jangan kalian Itu curi dalam terjemahan yang terjemahan kamu Bible kalian. pakai. Kita masih sembarang orang. Kena Pertanyaan dia. saya, Allah sudah minta izin belum sama Yahweh? Udah minta izin belum? Di dalam terjemahan ini ada nggak tertulis kata Yahweh ataupun Elohim? Udah minta izin belum? Jijik dia ngakuinnya kan? Jijik dia. Itu terjemahan Bang Faruk. Jujurlah Yahudu, di dalam terjemahan ini ada nggak tertulis kata Yahweh ataupun Elohim? Kalau teks aslinya Bang Faruk itu Elohim. Di dalam terjemahan ini yang kutanya, ada nggak tertulis kata Yahweh ataupun Elohim? Di situ ada dong di dalam teks aslinya. Di dalam terjemahan ini, kayak gini lah kan, kebanyakan makan babi gini lah. Itu terjemahan, namanya juga terjemahan. Makanya saya tanya, di dalam terjemahan ini ada nggak tertulis kata Elohim ataupun Yahweh? Terjemahan nggak ada. Nggak ada, oke. Tapi yang tertulis kata, Di teks asli. iya, tapi di dalam terjemahan, Pertanyaan udah minta izin belum? iya, di dalam terjemahan, tertulis kata apa? Nah, Dalam terjemahan tertulisnya apa? Allah. Allah. Sekarang kita buka ya dalam KBBI. Itu KBBI. Siapa yang pembuat KBBI? Bu, teks asli kami itu bukan KBBI Bang Faruk. Teks asli kami itu adalah Hebrew, ya, Greek, ya.
bahasa Yunani. Nih KBBI, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Bang Faruk, Kata ini juga merujuk kepada pujaan umat Islam. Bahkan Bibel sendiri sudah mengakui yang menciptakan alam semesta adalah Allah, bukan Yahweh ataupun Elohim. KBBI itu tahun berapa? KBBI itu tahun berapa? Bibel kau sendiri dalam Kejadian 1 nomor 1 sudah mengakui bahwasanya yang menciptakan alam semesta adalah Allah. Bang Faruk, KBBI Karena di dalam terjemahan Bible tidak ada kata Elohim ataupun Yahweh. KBBI itu tahun Selesai. berapa diterbitkan? Diterbitkan tahun berapa? Makanya jangan nolong kamu. Itu risiko Mana yang lebih dulu? Itu risiko mencuri. Makanya jangan mencuri kau. Selesai kau kan, ya kan? Udah dirius, Bang Faruk. Ya kan? Selesai kau kan mencuri kan? Bang Faruk, KBBI diterbitkan tahun berapa dulu, Bang Faruk? Apa? KBBI diterbitkan tahun berapa? Oke, jika KBBI tidak ada, adakah terjemahan Bibelmu? Ya kan nggak ada bahasa Indonesia yang KBBI. Jika KBBI tidak ada, adakah terjemahan Bibelmu? Tetap ada, karena sebelum KBBI Kasih datanya. nggak ada. Kasih datanya di mana terjemahan Bibelmu duluan daripada kosakata bahasa Indonesia. Saya belum pegang, Pak. Kasih datanya. Sebelum Kasih datanya yang jeli. mengklaim Kasih datanya yang jeli. Marah ya kau. Makanya jangan balik kau. KBBI Kau bilang pula terjemahan Bibel kau bisa duluan daripada KBBI. Jika tanpa kosakata dari KBBI, dia nggak punya kitab kalian, nggak punya kitab. KBBI itu anak-anak kemarin, Bang Faruk. Allah itu Kasih datanya, kasih data dari pertanyaanmu, kasih data dari pertanyaanmu. Jika tanpa kosakata dari KBBI, bisakah Bible dalam bentuk terjemahan? sudah ada. Sebelum KBBI pun sudah asli diterjemahkan. Oke, kasih datanya. Saya belum terbitan LAI sebelum tahun 80. Saya belum terbitan. Kasih datanya. Kau tadi bisa open kamu. Kasih datanya. Kalau terjemahan Bible kau juga ada sebelum kosakata dalam KBBI ada. Kasih datanya. Udah minta izin nggak? Iya, sama yang udah minta izin. Kasih datanya. Macam mana Bang Faruk dengan si Angel ini? Dilanjutkan? Ini yang terakhir. Ini terakhir pertanyaan sama dia. Terakhir. Kalian ini belum dijawab pertanyaan, minta izin belum? Oke. Yahweh itu, oke kita ke Yahweh. Yahweh itu Tuhannya orang Yahudi atau Tuhannya pemakan babi? Yahudi dong. Yahudi. Oke, Yahudi ya. Kau orang Yahudi atau pemakan babi? Kami produk Yahudi. Kamu orang Yahudi atau pemakan babi? Kami produk Yahudi, kalian produk Arab. Nggak ada bro, Yeremia 31 kau baca. Yahudi itu nasab ke Bani Yakub, nasab Bani Yakub. Kau dari 12 suku Bani Israel, kau suku apa? Ya saya suku di salah satu di Indonesia. Suku apa? Dari 12 suku Bani Israel. Kau suku apa dari antara dua pada suku Bani Israel? Saya bukan suku orang Israel. Saya bukan suku Israel, tapi saya produk dari Israel. Yang saya tanya, dari 12 suku Bani Israel, kamu tuh suku apa? Saya bukan suku dari salah satu. Nah, kamu bukan suku Bani Israel. Itu. Sekarang saya tanya samamu, legalitas apa yang kamu miliki? Legalitas apa yang kamu miliki hingga kamu mempertanyakan Tuhan Yahudi kepada kami? Karena yang menyebarkan keimanan kami itu adalah orang Yahudi. Kasih datanya. Yang menyebarkan iman Kristen itu adalah Yahudi. Tuhan Yesus mencret. Kasih datanya dalam Bibelmu. Kalau Yesus yang memberi yang menyampaikan ajaran Kristen, kasih datanya. Loh, saya sudah membacakan tadi sama kamu. Di mana Yesus menyampaikan ajaran Kristen? Di mana tertulis? Di dalam Matius 28. Pergilah. Nggak ada.
Kristen di sisi. Matius 28 nomor 19. Beritakanlah Injil ke seluruh makhluk. Bukan beritakanlah Kristen. Makhluk itu apa aja makhluk itu? Beritakanlah Injil ke seluruh makhluk, bukan beritakanlah Kristen. Makhluk itu apa aja? Nomor 26 yang mengajarkan ajaran Kristen itu adalah Paulus. Di mana Paulus? Tadi ketahui siapa bapak mamanya. Kalau kau mau mempertanyakan ketuhanan Tuhan tentang Tuhan Yahudi, kau harus jadi orang Yahudi. Dan aku mau menjawab diskusi sama Yahudi, bukan pemakan babi. Oke, kamu sekarang gimana? Arab apa Yahudi? Kalau Bang Faruk, ya udah kau jawab, legalitas apa yang kau miliki ketika kau mempersandingkan Tuhan Yahudi dengan Tuhan Islam? Ya karena Yahudi bukan kami, karena kami hasil produk dari Yahudi. Oke? Di mana datanya karena produk dari Yahudi? Sama seperti kalian produk. Buka Google ya, nih. Nah, ya silakan. Apakah Kristen? Ya. Produk Yahudi? Ya. Tertawa dia, malu dia, malu. Faruk, di bawah udah disuruh salibkan dia, Bang Faruk. Di bawah penonton salibkan dia, salibkan dia katanya. Belum dijawab pertanyaanku loh. Apakah Allah sudah minta izin belum sama Yahweh menceritakan kembali tentang Bani Israel? Sudah minta izin belum? Surat izin mana, tahun berapa? Nih, baca nih. Berarti kalau belum minta izin apa namanya itu, Bro? Nih. Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Nah, baca. Di Antioquia lah murid-murid itu pertama kali disebut Kristen. Jeder, mentre. Apa poin di situ? Apa poin di situ? Jeder, mentre. Ya, apa poinnya? Siapa yang mendeklarasikan pada saat itu? Di Antioquia pertama kali karena dulu. Iya, dia pertama kali. Siapa yang memperkenalkan murid-murid pada saat itu untuk kali pertamanya disebut dengan iman Kristen? Siapa orangnya? Ya murid-murid Tuhan Yesus lah. Iya, siapa orangnya? Ya di situ kan dikatakan di Antioquia lah murid-murid. Murid-murid itu pertama. Inilah Kristen detailnya. Siapa tokoh di Antioquia dan kali pertama menyebut iman murid-murid itu adalah iman Kristen? Siapa tokohnya? Ya murid-muridnya. Yang saya tanya tokohnya yang mendeklarasikan iman Kristen di Antioquia pada saat itu siapa? Di ayat itu ada berapa tokoh di situ? Di ayat itu. Mentre. Tokoh di situ apa aja? Murid-murid kan? Paulus, kau baca di mulai dari nomor 24. Tokoh di situ murid-murid kan? 24 sampai 26 Paulus. Kebantah lagi? Kebantah lagi? Dari mana korelasinya antara Paulus dengan Yahudi? Tidak ada korelasi dengan Yahudi. Iman Kristen itu yang melahirkan Yahudi. Yahudi aja jijik, iman Kristen jijik. Apa buktinya? Ini buktinya nih. Ya. Sampai saya ketawa ini sama kamu, Pak. Ya, apa? Belum dijawab pertanyaanku ya, mana Allah minta izin sama Yahweh menceritakan kembali tentang Bani Israel. Belum dijawab ya. Soalnya Isa juga Bani Israel, Musa Bani Israel, itu Yunus Bani Israel, itu dijawab. Belum, udah minta izin. Udah mana surat izinnya? Kalau enggak ya ditilang. Allah itu ditilang loh. Karena aku sudah bilang sama kau pemakan babi. Yang lebih berhak membahas itu adalah Yahudi, bukan pemakan babi. Pelanggaran kitab suci itu, Allah itu. Pelanggaran itu, undang-undang UTE itu, Faruk, itu. apa mau dilanjutkan ya, Faruk? Tunggu, ini bang. Pelanggaran. Ini, tengok ini. Diludahi kan Kristen ini. Bro. Habis, tengok tuh. Itu lebih
personal Tahu itu, tuh? bro. Diludahin. Tahu tuh? Lebih ke personal, bro. Tahu tuh? Personal itu, bro. Itu personal Udah kata- individu. Itu Udah kata personal, bro. diludahin, anak kecil pun ngeludahin kau. Wih, udah. Allah kena pelanggaran, bro. Udah kena pelanggaran, bro. Masih kau bilang saya mau biar bahkan Palestina. Itu sentimen, bro. Bukan, itu sentimen, itu Sentimen. Iya. Tidak ada satu data pun di mana iman Kristen itu, dilahirkan oleh Yahudi. Ya, Tuhan nih. kau bukan bagian dari 12 suku Bani Israel. Kalau kau mau mempertanyakan itu, kalau mau membahas itu, membawa nama Yahweh, yang lebih berhak mempertanyakan itu adalah Yahudi, bukan pemakan babi. Ya, kami kan produk dari Yahweh. Buang. Kami kan produk dari Yahudi. Kalau Buang, kalian baru pas dibuang. begitu. Itu jawabannya. Itu kan produk kami itu dari Yahudi.